Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa dan semoga sahabat-sahabat yang mengikuti perjalanan video saya tetap dalam keadaan sehat, dan tentu kita akan berdiskusi lagi tentang tema-tema yang baru, tema-tema yang lagi hangat untuk menarik kita diskusikan bersama-sama. Tentu saya selalu akan mengajak sahabat-sahabat untuk berdialog, sekalipun modelnya adalah sahabat-sahabat hanya bisa menuangkan pemikiran sahabat-sahabat lewat komentar. Dan tentu jika sempat pasti akan saya balas. Dan mungkin di video-video nantinya beberapa komentar yang unik menurut saya akan saya tampilkan dan akan saya review. Baik sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas lagi pembahasan kita sebelum-sebelumnya yang banyak saya bahas di video saya, itu persoalan kesesatan LDII. Nah, rasa-rasanya kita tetap membutuhkan referensi yang baru lagi, memperbanyak referensi kita tentang bagaimana sih model LDII, dan kemudian partikel-partikelnya itu harus kita munculkan di permukaan. Bukan hanya kesaksian-kesaksian yang kemudian kita dapatkan dari beberapa orang-orang yang memberikan keterangan soal dia telah keluar dari LDII melalui pernyataan video dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang saya ingin bahas adalah sebuah berita yang memang ini sudah beberapa bulan yang lalu, kurang lebih di bulan 7 yang lalu. Ada 7 pemuda yang kemudian menyatakan diri mencabut baiatnya dari imam besar, dan kemudian ini dimuat di salah satu media dari sumex.com, dan ini yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan kali ini. Bagaimana sih pernyataan isi dari berita ini, dan kemudian apa pernyataan dari ke-7 pemuda ini yang kemudian menyatakan diri untuk meninggalkan barisan jamaah LDII. Jadi beritanya ini tepatnya Kamis 27 bulan 7 2023. Anggota LDII cabut baiat imam besar, ajak rekan-rekan sadar. Di sini diberitakan bahwa menghebohkan media sosial, 7 orang laki-laki menyatakan keluar sebagai anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII dan mencabut baiat imam besar mereka. Dalam video itu, seorang laki-laki mewakili rekannya awalnya membeberkan bila mereka merupakan mantan pengikut Islam Jamaah Nur Hasan Al-Baidah. Kita tahu ya, Nur Hasan Al-Baidah kita sudah bahas di video sebelumnya, yang sebelumnya bernaung di Yayasan Pendidikan Islam Jamaah atau Karyawan Dakwah Islam atau Kadin atau Yakari atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam atau Lenkari, dan saat ini bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Jadi itu adalah nama-nama dari LDII sebelumnya. Kemudian laki-laki itu menyatakan untuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi dia sudah bertaubat, dia meninggalkan barisan LDII dan mencabut baiat kepada Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia. Menyatakan keluar serta dari semua kegiatan Islam Jamaah yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Ia juga mengajak rekan-rekannya yang masih berada di dalam Islam Jamaah untuk segera sadar dan lepas dari ajaran Islam Jamaah. Jadi ada seruan ajakan. Pada kesempatan ini pula, sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara yang masih berada di dalam Islam Jamaah untuk segera sadar dan terlepas dari ajaran Islam Jamaah. Jadi ini di samping dia membuat pernyataan bahwa dia telah keluar, dia juga di dalam videonya mereka itu membuat seruan
untuk saudara-saudara mereka yang masih ada di dalam jamaah LDII untuk ikut keluar dan sadar. Namun tidak ada keterangan di mana dan kapan video itu diambil. Jadi yang punya berita ini juga tidak tahu kapan dan di mana video itu diambil. Hanya saja ada keterangan bahwa mereka adalah mantan anggota LDII dan kemudian menyatakan diri mencabut baiat. Sekedar informasi, LDII pernah ditetapkan sebagai aliran sesat karena dianggap reinkarnasi dari Islam Jamaah. Butir kesesatannya adalah karena di antara paham yang dikembangkan oleh LDII ini adalah paham takfiri yang sudah kita juga bahas di beberapa video saya sebelumnya. Yakni menganggap semua orang Islam yang tidak bergabung ke dalam barisannya dianggap sebagai orang kafir. LDII yang didirikan oleh mendiang Nur Hasan Ubaidah awalnya bernama Darul Hadis, kemudian berganti nama menjadi Islam Jamaah setelah dinyatakan terlarang oleh pengawas aliran kepercayaan masyarakat Pakem, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, karena kembali meresahkan masyarakat. Akhirnya dilarang melalui keputusan Jaksa Agung tahun 1971. Setelah itu berganti nama menjadi Lemkari, Lembaga Karyawan Dakwah Islam, pada tahun 1990 dalam mubes di asrama haji Pondok Gede berganti nama menjadi LDII dari tahun 1990. Jadi keterangan yang kemudian diberikan oleh berita ini dari media ini dan kemudian pernyataan yang dikeluarkan oleh ketujuh pemuda yang kemudian membuat pernyataan keluar dari LDII mencabut baiatnya, ini adalah salah satu sumber yang bisa kita jadikan sebagai bahan edukasi, sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan pembelajaran. Maksud saya adalah saya juga tetap meriset, saya juga tetap mempelajari, dan tidak bisa kita memberikan tuduhan kepada sebuah ormas, sebuah lembaga, sebuah organisasi tanpa adanya data-data yang mendukung, tanpa adanya referensi-referensi yang kuat. Nah, referensi yang paling kuat yang bisa kita dapatkan adalah harus berasal dari orang-orang yang pernah berada di Islam Jamaah atau di LDII, kemudian telah keluar dan berani berbicara, gitu. Termasuk yang dilakukan oleh ketujuh pemuda ini, termasuk juga yang video-video sebelumnya pengakuan dari mantan ketua ketua LDII di salah satu kabupaten, kemudian mantan pengakuan dari Pak Jenderal, kemudian mantan pengakuan Haja Hairani, dan masih banyak yang lainnya yang sebenarnya yang bisa kita ulas, tapi nanti di next video. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih telah masih mengikuti video saya sampai detik ini. Silakan berkomentar, mari kita berdiskusi dengan bijak. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya dan tentu dengan pembahasan-pembahasan yang lebih baru lagi. Sekian akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.